warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nashwa Andini dengan NIM F551230299 dari kelas Teknik Informatika A. Jadi pada hari ini saya dan juga kelompok saya akan mempresentasikan eh, materi untuk mata kuliah jaringan komputer. Jadi materi yang kami bawakan itu ada tiga, yaitu eh, network edge, network core, dan konsep delay loss dan throughput pada jaringan packet switching. Nah, untuk saya sendiri akan membawakan eh, submateri network edge yang membahas tentang jaringan akses dan juga media fisik. Jadi yang pertama itu network edge. Apa sih network edge itu? Jadi network edge itu adalah memiliki arti yaitu tepi jaringan yang mengacu pada bagian jaringan internet yang berinteraksi langsung dengan end system. Nah, end system itu seperti apa sih? End system itu seperti komputer, smartphone, server, dan juga perangkat lain yang bisa terhubung ke internet. Nah, konsep ini mencakup dua komponen utama, yaitu jaringan akses dan juga media fisik. Sebelum masuk ke dua konsep tersebut, saya akan membahas dulu tentang interaksi end system dalam jaringan internet, karena memiliki hubungan juga dengan network edge. Jadi di sini ada gambar. Jadi untuk alurnya sendiri, perangkat pengguna yaitu jaringan rumah, jaringan mobile, dan juga enterprise itu mengirim permintaan ke internet melalui lokal atau regional ISP. Nah, permintaan ini akan diteruskan ke nasional global ISP yang mengarahkan data ke server di data center. Nah, data yang diminta ini, seperti halaman web atau video itu akan diambil dari data center dan kemudian dikirim kembali melalui jalur yang sama ke perangkat pengguna akhir. Kurang lebih seperti itu gambaran dari interaksi sistem dalam jaringan internet. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan access network atau jaringan akses. Jadi, jaringan akses ini merupakan jaringan yang secara fisik itu menghubungkan antara perangkat seperti komputer, smartphone, ataupun tablet ke router pertama di internet. Nah, router pertama ini dikenal sebagai edge router atau router tepi. Jadi, setelah terhubung ke router ini, data dari perangkat kita dapat mengalir melalui internet untuk menjangkau perangkat lain yang lebih jauh. Nah, seperti ini ada gambar lagi tentang alurnya. Nah, dari sini perangkat pengguna yaitu laptop, ponsel, komputer mengirimkan data ke router atau menara server. Nah, router ini akan meneruskan data ke ISP lokal atau regional. Nah, dari ISP lokal ini akan menghubungkan data ke ISP nasional atau ISP global. Dari ISP global akan menghubungkan data ke internet global sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai konten di seluruh dunia. Nah, proses ini juga bekerja dalam arah sebaliknya, mulai data dari internet global melewati ISP global, ISP lokal, router, sehingga sebelum sampai ke perangkat pengguna. Nah, dari jaringan akses sendiri itu dia ada beberapa jenis. Untuk yang pertama itu untuk home access. Nah, home access itu di dalamnya ada beberapa lagi, seperti DSL, kabel, FTTH, dial-up, dan juga satelit. Nah, yang pertama itu DSL atau Digital Subscriber Line. Nah, DSL adalah salah satu jenis akses internet yang paling umum digunakan di rumah-rumah. Cara menghubungkannya itu kita memakai jalur telepon yang sudah ada, di mana perusahaan telepon ini menyediakan layanan telepon yang dapat berfungsi juga sebagai internet service provider, dengan memanfaatkan frekuensi yang berbeda untuk data dan juga suara. Nah, serta memisahkan antara sinyal di rumah menggunakan splitter dan juga di kantor sentral menggunakan DSL AM atau Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Nah, kecepatannya ini bisa berbeda karena ISP membatasi kecepatannya, jarak antar rumah dan kantor sentral, atau karena gangguan listrik dan juga kualitas jalur kabel, sehingga didesain untuk jarak pendek yaitu 5-10 mil dari rumah ke central office. Itu untuk pembahasan DSL. Kemudian yang kedua untuk kabel. Akses internet kabel ini memakai infrastruktur yang sama dengan kabel televisi, di mana dia memakai dua metode. Yang pertama itu HFC atau Hybrid Fiber Coax, di mana dia menggunakan kombinasi kabel serat optik
dan juga kabel koaksial untuk menyediakan layanan internet ke banyak rumah, dan juga serat optik itu untuk transportasi jarak jauh dari pusat distribusi ke lingkungan, serta kabel koaksial untuk distribusi lokal ke masing-masing rumah. Kemudian yang kedua ada modem kabel, menggunakan modem yang merupakan perangkat eksternal yang menghubungkan ke komputer melalui port internet. Kemudian yang ketiga ada fiber to the home atau FTTH. Ini merupakan teknologi yang menyediakan jalur serat optik dari central office langsung ke rumah pengguna, sehingga kecepatannya itu sangat tinggi. Kemudian yang keempat ada dial-up, di mana teknologi ini merupakan versi lama yang menghubungkan modem rumah lewat saluran telepon biasa ke modem DSP dengan kecepatan maksimal tuh 56 kbps. Kemudian yang terakhir ada satelit, digunakan di area pedesaan yang tidak memiliki akses DSL, kabel, ataupun FTTH. Kecepatannya ini bisa lebih dari 1 Mbps. Kemudian yang kedua adalah akses in the enterprise, in the home juga bisa, yaitu Ethernet dan juga Wi-Fi. Nah, yang pertama itu Local Area Network atau LAN. Nah, Ethernet ini merupakan teknologi LAN paling sering digunakan di perusahaan, kampus, dan juga rumah. Penggunanya ini terhubung lewat kabel tembaga yang diprinter atau Twisted Pair Copper Wire ke Ethernet switch, yang selanjutnya menghubungkan perangkat tersebut ke jaringan yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada Wi-Fi wireless LAN. Nah, dalam pengaturan jaringan nirkabel ini, pengguna mengirim dan juga menerima data melalui access point yang terhubung ke jaringan perusahaan atau rumah yang mencakup jaringan internet berkabel. Penggunaan Wi-Fi sendiri harus berada dalam jarak sekitar beberapa puluh meter dari access point yang untuk terhubung. Kemudian yang ketiga ada Wide Area Wireless Access, yaitu 3G dan juga LTE, atau 4G dan juga LTE. Yang pertama itu jaringan 3G. Sebentar, sorry. Oke, baik. Untuk jaringan 3G sendiri, itu merupakan teknologi generasi ketiga dari jaringan seluler yang memungkinkan akses internet kabel jarak jauh dengan kecepatan di atas 1 Mbps. Kemudian yang kedua ada jaringan 4G dan LTE. Teknologi ini lebih cepat daripada 3G. Salah satu teknologi di dalamnya ada LTE, yaitu Long Term Evolution, di mana ini mampu mencapai kecepatan internet yang sangat cepat, lebih dari 10 Mbps. Sebenarnya untuk jaringan sendiri itu sudah sampai 5G, cuma karena dalam buku yang Bapak instruksikan itu cuma sampai 4G, jadi saya hanya memasukkan di PPT-nya itu sampai 4G. Nah, jaringan 4G maupun 3G maupun 4G LTE ini memungkinkan perangkat seluler seperti smartphone tetap terhubung ke internet dengan kecepatan tinggi bahkan ketika pengguna berada jauh dari base station. Ini agak berbeda dengan Wi-Fi yang memiliki batasan jarak antar rumah dan juga base stationnya. Kalau jaringan 3G, 4G maupun 5G itu dia tidak memiliki batasan eh, selama terhubung ke internet karena lewat perangkat selulernya sendiri. Kemudian, nah untuk yang kedua itu media fisik. Nah, media fisik ini apa sih? Media fisik ini merupakan sarana yang digunakan untuk mentransmisikan atau mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam jaringan. Nah, ketika kita mengirim data, misalnya dalam bentuk bit, data tersebut akan bergerak melalui berbagai link dari rute sebelum mencapai tujuan akhir. Kemudian yang kedua itu membahas tentang jenis-jenis media fisik. Jadi, jenis-jenis media fisik itu terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama itu media terpandu atau guided media. Gelombangnya itu dipandu melalui media padat. Contohnya itu yang pertama ada kabel tembaga berpilin atau twisted pair copper wire digunakan dalam jaringan lokal dan juga telepon. Kemudian yang kedua ada kabel koaksial. Nah, ini digunakan untuk televisi kabel dan juga internet. Kemudian yang ketiga ada kabel strap optik atau fiber optic cable menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data, menawarkan kecepatan tinggi dan jarak yang lebih jauh. Kemudian yang kedua itu uh, jenis media tak terpandu atau unguided media, di mana gelombang ini menyebar melalui atmosfer atau luar angkasa. Nah, contohnya itu yang pertama ada spektrum radio terestrial. Ini digunakan dalam jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Kemudian yang kedua ada spektrum radio terestrial, digunakan dalam komunikasi satelit.
Nah, tentunya untuk media fisik itu ada biayanya. Biaya pemasangannya ini seringkali lebih tinggi daripada biaya material itu sendiri atau kabel-kabel itu sendiri, yang membuat instalasi kabel di setiap ruangan menjadi praktik umum. Jadi sekian presentasi materi network edge dari saya. Apabila ada saling kata, mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Aprilia Terabu dengan NIM F551230026. Saya akan menjelaskan tentang network core. Nah, network core atau jaringan inti terdiri dari sekumpulan saklar paket dan tautan yang menghubungkan sistem akhir atau end system di internet. Network core adalah bagian sentral dari infrastruktur internet yang terdiri dari berbagai perangkat jaringan seperti router, switch yang berfungsi untuk mengalihkan dan mengolah lalu lintas data di seluruh jaringan. Berbeda dengan edge jaringan yang berfokus pada perangkat akhir seperti komputer, ponsel, server. Network core bertanggung jawab untuk menghubungkan berbagai end system melalui berbagai tautan komunikasi. Lanjut pada paket switching atau pengalihan paket. Paket switching adalah metode pengiriman data di mana pesan dibagi menjadi paket-paket kecil untuk dikirimkan melalui jaringan. Nah, untuk prosesnya, setiap paket mengalir melalui tautan komunikasi dan saklar paket yang dapat berupa router atau saklar layer link. Waktu yang diperlukan untuk mengirimkan paket bergantung pada ukuran paket yang disimbolkan dengan L dan laju transmisi yang disimbolkan dengan R, tautan, dengan rumus L per R detik. Nah, sirkuit switching atau pengalihan sirkuit definisinya dalam jaringan pengalihan sirkuit sumber daya seperti bandwidth direservasi untuk durasi komunikasi. Untuk perbandingannya dengan pengalihan paket, sumber daya dalam pengalihan paket tidak direservasi dan pesan harus menunggu jika ada kemacetan. Contohnya, jika jaringan telepon tradisional di mana koneksi harus dibangun sebelum data seperti suara dapat dikirim. Yang terakhir, network of network atau jaringan dalam jaringan. Nah, untuk akses ISP-nya, sistem akhir seperti PC atau smartphone terhubung ke internet melalui penyedia layanan akses atau ISP yang dapat berupa perusahaan telekomunikasi atau organisasi lain. Nah, untuk interkoneksi ISP, akses ISP harus saling terhubung untuk membentuk jaringan global, memungkinkan semua sistem akhir untuk saling mengirim paket. Struktur jaringan yang sederhana menghubungkan semua ISP dengan satu ISP transit global, tetapi lebih banyak ISP transit akan muncul untuk menciptakan kompetisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Chandra Andika dengan NIM F551230028. Di sini saya akan menjelaskan bagian delay, loss, and throughput in packet switch network. Kita ingin layanan internet yang dapat memindahkan data sebanyak yang kita inginkan antara dua sistem akhir secara instan tanpa kehilangan data. Akan tetapi, ini merupakan tujuan yang sulit dicapai dalam realitanya. Sebagai gantinya, jaringan komputer pada dasarnya membatasi throughput atau jumlah data per detik yang dapat ditransmisikan antara sistem akhir, memunculkan penundaan delay antara end system, bahkan dapat kehilangan paket. Paket ini mengalami beberapa jenis delay di setiap node di sepanjang jalur. Ada delay pemrosesan node, delay antrian, delay transmisi, dan delay propagasi. Bersama-sama delay ini terakumulasi memberikan total delay nodal.
kinerja aplikasi internet seperti pencarian, web browsing, serta email, peta, pesan instan, dan voice over IP sangat terpengaruhi oleh delay-delay ini. Adapun seperti nodal processing, di sini terdapat delay processing. Delay ini adalah waktu yang dibutuhkan router untuk memproses paket data, termasuk memeriksa header yang bertujuan untuk menentukan kemana paket ini akan diteruskan. Kemudian ada queue waiting for transmission. Di delay queue ini adalah waktu yang dihabiskan paket data dalam antrian untuk menunggu giliran untuk ditransmisikan. Jika trafik jaringannya sedang tinggi, maka waktu dari delay ini akan menjadi besar karena banyaknya paket yang menunggu untuk dikirimkan. Kemudian ada transmission delay. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengirimkan semua bit dari paket ke jalur transmisi. Besarannya tergantung pada ukuran besar paket dan kecepatan link transmisi. Kemudian ada propagation delay. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk sinyal data melakukan perjalanan dari router A ke router B atau dari node sebelumnya ke node berikutnya. Waktu ini tergantung jarak fisik antara kedua router dan kecepatan propagasi sinyal melalui media transmisi. Biasanya kecepatan propagasi ini mendekati atau kurang dari kecepatan cahaya. Kemudian ada queuing delay and packet loss. Queuing delay atau penundaan antrian adalah komponen paling rumit dan menarik dalam nodal delay di jaringan komputer. Delay ini terjadi pada saat paket harus menunggu antrian sebelum dapat ditransmisikan oleh router atau switch. Berbeda dengan penundaan lainnya, queuing delay bisa sangat bervariasi dari satu paket ke paket lainnya. Hal ini disebabkan dinamika lalu lintas jaringan, seperti pada 10 paket yang datang secara bersamaan pada antrian yang kosong, maka paket pertama queuing delay-nya akan bernilai 0, sedangkan paket yang terakhir mengalami delay yang berbeda karena harus menunggu 9 paket lainnya. Bisa kita lihat pada tabel pada grafik di sini. Terdapat sumbu F yang menunjukkan traffic intensity atau intensitas suatu lalu lintas jaringan yang diukur dengan rasio antara rata-rata kedatangan paket terhadap kecepatan transmisi link. Ini mencerminkan seberapa padat suatu jaringan. Nah, bisa kita lihat di grafiknya sini, apabila intensitas trafficnya itu kurang dari 1, maka average delay-nya ini masih bisa dihandle sama kecepatan transmisinya. Namun, apabila intensitas trafficnya sudah melebihi dari nilai 1 ini, dia akan kelebihan beban karena paket yang datang tidak sebanding dengan kecepatan kecepatan dari transmisi router tersebut. Kemudian paket loss, sebelumnya diasumsikan bahwa antrian dapat menampung jumlah paket yang tidak terbatas. Pada kenyataannya, antrian yang mendahului sebuah sambungan mempunyai kapasitas yang terbatas, yang bergantung pada desain dan biaya dari router tersebut. Penundaan paket tidak akan mendekati tak terhingga ketika intensitas lalu lintas mendekati 1. Sebaliknya, jika antrian sudah penuh, paket yang baru datang tidak akan bisa disimpan. Di kondisi ini disebut paket loss atau paket tersebut hilang. Paket loss ini dari sudut pandang end system adalah paketnya sudah dikirim ke jaringan inti, tetapi paketnya tidak pernah muncul. Proporsi paket yang hilang meningkat seiring dengan intensitasnya lalu lintas. Karena itu, kinerja sebuah node sering diukur tidak hanya dalam hal delay, tetapi dalam probabilitas kehilangan paket. Kemudian end-to-end delay.
adalah total waktu yang diperlukan untuk sebuah paket data dikirim dari sumber source ke tujuan atau destination dalam sebuah jaringan. Dalam konsep ini, kita menghitung semua jenis delay yang terjadi saat paket bergerak melalui beberapa router atau node. Delay end-to-end ini dapat dirumuskan dengan n jumlah router dikali delay pemrosesan, delay transmisi, dan delay propagasi. Kemudian ada traceroute. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur end-to-end delay. Alat ini mengirimkan paket-paket khusus melewati setiap router di sepanjang rute dari sumber ke tujuan. Setiap sumber yang menerima paket tersebut mengirimkan pesan balik ke sumber atau feedback yang mencatat waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan bolak-balik round trip time dari paket tersebut. Dengan cara ini kita bisa mengetahui rute yang ditempuh oleh paket dan waktu round trip ke setiap router. Secara keseluruhan, end-to-end delay terdiri atas beberapa komponen seperti penundaan transmisi, propagasi, pemrosesan di router, dan bisa dipengaruhi oleh faktor tambahan seperti penundaan packetization pada aplikasi seperti Voice over IP. Kemudian throughput di jaringan komputer. Throughput adalah kecepatan pengiriman data dari sumber ke tujuan, biasanya diukur dalam bit per second, yang berarti jumlah bit adalah unit terkecil dari sebuah data yang dikirimkan per detik. Throughput ini sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang seberapa cepat data dapat dipindahkan ke dalam suatu jaringan. Ini sering berbeda dari kecepatan maksimum teoritis yang bisa dicapai karena faktor-faktor lain, seperti gangguan atau penggunaan bersama jaringan oleh banyak pengguna, bisa mengurangi kecepatan aktual. Kemudian kecepatan transfer data dipengaruhi oleh kapasitas link komunikasi dengan adanya bottleneck. Bottleneck terjadi ketika ada link dalam jaringan yang lebih lambat dari yang lainnya. Jika salah satu jalur lebih lambat, maka seluruh proses transfer data akan berjalan sesuai dengan kecepatan yang lebih lambat tersebut, meskipun link lainnya memiliki kapasitas yang lebih besar. Kemudian link dengan kecepatan terendah dalam jalur komunikasi akan menentukan kecepatan throughput keseluruhan jaringan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Contohnya seperti pada gambar A ini, jarak dari kecepatan antara server ke router itu diibaratkan sebagai RC, dan kecepatan dari router ke klien itu kecepatan dari server ke router itu diibaratkan sebagai RS, dan sedangkan kecepatan dari router ke klien itu diibaratkan sebagai RC. Maksudnya di sini apabila misalnya server ke router memiliki kecepatan 5 Mbps, sedangkan dari router ke klien memiliki kecepatan hanya 2 Mbps saja, maka throughputnya tersebut akan bernilai sebesar 2 Mbps, dan ini akan mempengaruhi kecepatan di semua rute yang dilalui transfer data dari server ke klien. Di gambar B mirip seperti sebelumnya, namun dengan tambahan beberapa router. Nah, di sini kita lihat pada gambar bagian kiri sini. Di gambar bagian A ini memperlihatkan jaringan yang terdiri dari dua link akses dari server ke jaringan dan juga dari klien ke jaringan. Dengan kecepatan dari server ke jaringan itu ibaratkan sebagai RS, dan dari klien ke jaringan ini ibaratkan sebagai RC. Dalam contoh ini, throughputnya akan ditentukan oleh kecepatan link akses yang lebih rendah antara server dan klien. Maka, jika link dalam inti jaringan ini jauh lebih cepat, maka throughputnya akan ditentukan oleh RS ini, jaringan dari server ke jaringan, atau RC dari klien ke jaringan. Contohnya seperti yang sebelumnya, apabila
server ke jaringan memiliki kecepatan 5 Mbps, sedangkan klien ke jaringan hanya memiliki kecepatan 3 Mbps saja, maka kecepatannya akan dibatasi di 3 Mbps saja karena akan mengikuti kecepatan terkecilnya. Di sini juga pada gambar bagian B menunjukkan situasi di mana ada 10 server dan 10 klien yang terhubung melalui link inti. Secara link inti dengan kapasitas yang terbatas yang dituliskan sebagai R. Semua server mengunduh file ke klien secara bersamaan dan semua lalu lintas harus melewati link bersama ini. Jika kapasitas link bersama ini terbagi secara merata di antara 10 unduhan, maka setiap unduhan hanya akan mendapat throughput sebesar R per 10. Jadi link ini menjadi bottleneck yang menurunkan throughput keseluruhan untuk setiap unduhan. Apabila kecepatannya ini memiliki kecepatan seperti 10 Mbps, maka kecepatan tiap unduhannya ini, tiap klien unduhannya ini dan server hanya akan mendapatkan 1 Mbps saja karena terbagi rata oleh 10-10-nya ini.